Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Masih bersama saya yang akan melanjutkan cerita ini yang kemarin tidak sempat tayang. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Fania, nenek Gary sudah mengetahui dengan jelas bahwa yang meracuni Gary adalah Yanti. Gimana nasib Yanti selanjutnya? Apakah diusir dari keluarga Samuel atau akan dibiarkan pergi begitu saja? Dan gimana kisahnya tentang Tiara? Langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku tak bermaksud untuk menyakiti Gary. Aku hanya tidak menyukai Tiara. Jadi aku ingin menyingkirkannya, dan itulah sebabnya aku membuat rencana ini. Fania, kamu pasti sudah mengenalku dengan baik. Aku tidak pernah mempunyai niat buruk seperti itu terhadap keluargamu. Aku awalnya berpikir bahwa... Plak. Sementara Yanti masih berusaha untuk menyangkal, Fania sudah menghabiskan kesabarannya untuk lebih lama lagi mendengarkannya dan langsung menampar wajah Yanti. Kemarahan pun mendidih di hatinya sambil langsung berteriak dengan marah. Cukup, aku tak mau mendengarkan penjelasanmu lagi. Demi persahabatan kita di masa lalu dan fakta bahwa saat ini keadaan Gary sudah baik-baik saja. Yanti, aku tidak akan mengampunimu kali ini. Tapi, mulai sekarang, persahabatan antara keluarga kita sudah terputus untuk selamanya. Sekarang, pergilah dari sini. Yanti sangat ketakutan sehingga dia pun segera meraih tangan Fania dan terus memohon belas kasihan padanya. Fania, aku mohon padamu. Maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku mohon, kita sudah lama berteman selama bertahun-tahun. Bagaimana persahabatan kita bisa putus seperti ini? Fania menggempaskan tangan Yanti dengan dingin dan perasaan yang jijik. Yanti, karena kamu sudah tahu bahwa kita telah berteman selama bertahun-tahun. Kenapa? Kamu berani-beraninya menyakiti cucuku. Aku pasti sudah gila karena sudi berteman denganmu. Keluar sekarang juga. Tidak. Aku tidak benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Fania, maafkan aku. Yanti terus memohon tanpa menyerah. Hampir saja dia jatuh terlutut. Saat itu, tepat ketika keduanya sedang saling berseteru, Rosa sudah memasuki pintu. Begitu melihat Fania, dia pun menyapa Fania dengan sebuah senyuman. Bu Fania, Anda sudah pulang. Mata dingin Fania menatap lurus ke arahnya. Baru kemudian Rosa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajahnya pun berubah dan dia buru-buru bertanya, Bu Fania, Anda kenapa? Fania tidak lagi bertele-tele dan malah bertanya dengan penuh amarah. Rosa, aku ingin menanyakan hal ini padamu. Apakah kamu juga ikut serta dalam meracuni Gary? Rosa pun terkejut dan matanya tampak seperti seekor rusa yang ketakutan. Dengan suara yang panik dan polos, dia pun berkata, Bu Fania, apa yang sedang Anda bicarakan? Aku meracuni Gary. Bagaimana mungkin? Fania menyipitkan matanya menatap ke arah Rosa. Apa kamu benar-benar tidak tahu? Ibumu sudah meracuni Gary. Apakah kamu benar-benar tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu? Apa? Rosa langsung menatap Yanti dengan mata yang terbelalak dan menatapnya tak percaya. Ibu,
Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Keterampilan aktingnya mungkin akan dianugerahkan sebuah piala Oscar karena Rosa tampaknya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan suara yang terdengar sedih sekaligus marah, dia pun berkata, "Bu, Gary hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana ibu menyakiti Gary seperti ini?" Yanti pun segera berteriak, "Rosa, aku tidak bermaksud melakukannya. Aku telah dibutakan oleh kebodohanku. Aku tahu kalau kamu tertarik pada Niko. Jadi ketika aku melihat Tiara, aku pikir dia mempunyai niat buruk dan ingin merayu Niko. Jadi aku berpikir untuk menggunakan beberapa cara untuk mengusirnya. Cepat usir ibu dan anak yang tak tahu berterima kasih ini." Dengan segera Vania sudah kembali ke alam sadarnya. Dia pun menghela nafas dalam-dalam berusaha untuk menekan semua kekesalan yang tersisa di hatinya. Lalu menoleh untuk melihat Tiara dan berkata dengan senyum ramah, "Nona Tiara." Tiara pun mengangguk dengan sopan. "Iya, Bu Vania." Senyum Vania tampak sangat santai. "Nona Tiara, duduklah." Tiara pun mengangguk tanpa suara lalu berpindah untuk duduk. Sikapnya tidak terlalu tenang tapi juga tidak begitu antusias. Dia hanya mempertahankan kesopanan yang sesuai. Vania hobi untuk minum teh, jadi kali ini dia pun menyajikan secangkir teh untuk Tiara. "Nona Tiara, teh ini lumayan, cobalah." Tiara pun menerimanya dengan datar. "Terima kasih." Setelah itu dia dengan lembut mengambil cangkir teh itu dan menyesapnya. Saat teh baru saja masuk ke mulut, rasanya sedikit sepat, tetapi memiliki cita rasa yang bertahan lama. Namun hanya itu yang dia rasakan, dan setelah meminumnya, Tiara meletakkan cangkir di tangannya dan berkata dengan sedikit malu, "Saya hanyalah seorang wanita biasa, dan saya tidak tahu bagaimana cara mencicipi teh. Semua teh rasanya sama saja di lidah saya." Mendengarnya, Vania tampak sedikit tersenyum, kemudian dengan suara yang lebih lembut dia berkata, "Nona Tiara, kamu memang jujur." Sejenak kemudian dia pun terdiam. Tatapannya menjadi tampak sedang menyesal. "Nah, Nona Tiara, aku pikir harus meminta maaf kepadamu karena telah menuduhmu sebelumnya." "Meminta maaf?" Tiara menjadi agak bingung. Vania pun mengangguk. "Saat itu aku terlalu khawatir dengan keadaan Gary. Jadi itu sebabnya aku langsung menyalahkanmu yang merupakan orang luar tanpa bukti apapun. Sekarang setelah aku memikirkannya, hal itu benar-benar tak adil bagimu. Tapi bagaimana aku bisa tahu kalau ternyata orang yang sudah meracuni Gary adalah orang yang dekat denganku?" Dengan desahan yang dalam, suara Vania terdengar penuh dengan penyesalan. Dia telah memperlakukan Yanti sebagai sahabatnya selama bertahun-tahun, tapi orang itu telah melakukan hal licik terhadap cucunya yang paling berharga. Dia sangat membenci dirinya sendiri karena tidak mengetahuinya sehingga hampir saja mencelakakan anak kecil itu. Tiara yang masih tidak mengetahui tentang kebenarannya tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam kebingungan saat mendengarnya. "Salah satu orang dekat."
Nona cantik, yang telah melacuniku adalah Bu Yanti. Di tengah percakapan, Gary tiba-tiba ikut bersuara. Bocah laki-laki itu datang dengan sebuah kubus Rubik yang ada di tangannya. Setelah itu, dia bergerak ke arah Tiara sambil melebarkan matanya yang gelap sebelum menyela. Orang yang kita jemput bersama di bandara. Orang yang dijemput ke bandara? Bukannya mereka adalah Rosa dan Yanti? Tiara pun mengerutkan keningnya dan menatap Fania. Ada apa dengannya? Bukankah Anda dan Bu Yanti berteman baik? Bagaimana dia bisa? Namun Fania tak lantas menjelaskannya. Dia tetap menahan jawaban itu di dalam hatinya. Berpikir lagi bahwa dia tak bisa memberitahu Tiara kalau alasan Yanti melakukan ini adalah untuk menyingkirkan Tiara. Jadi dia hanya berkata, lupakan saja, jangan membicarakan hal ini. Bagaimanapun juga, masalahnya telah diselesaikan dan kesalahpahaman juga telah dijelaskan dengan baik. Nona Tiara, aku seharusnya sudah keliru sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf. Wajah Tiara sedikit menyusut. Nyatanya memang benar ada sebuah duri yang menancap di hatinya. Tetapi jika dia memikirkan hal itu dari sudut pandang Fania, pada saat itu wanita tua itu sangat mengkhawatirkan Gary. Jadi masuk akal baginya untuk mencurigai orang luar tanpa pandang bulu. Memikirkan hal itu, Tiara pun dengan santai berkata, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Bu Fania, saya juga tahu bahwa Anda telah mencurigai saya karena Anda sangat khawatir dengan Gary. Jika saya yang berada pada posisi Anda, saya mungkin juga akan berpikiran yang sama pada waktu itu. Jadi, itu tidak masalah. Ketika Tiara mengatakan hal ini, dia pun terdengar acuh. Fania sebaliknya begitu terkejut, sepertinya dia tidak menyangka bahwa masalah ini dengan begitu mudahnya diabaikan oleh Tiara. Jika itu terjadi pada orang lain, mereka mungkin sudah meminta ganti rugi, tetapi Tiara bersikap bijaksana. Pada saat itu, pikirannya terhadap Tiara pun berubah. Sepertinya memang benar, aku sudah salah sangka pada gadis ini sebelumnya. Setelah itu, keduanya tidak hanya terdiam satu sama lain, dan Tiara masih duduk dengan kaku untuk sementara waktu. Merasa sedikit canggung, dia pun berkata, Bu Fania, saya telah berjanji pada Gary untuk terus mengajarinya biola. Jika Anda tidak keberatan, maka saya akan mulai pelajarannya sekarang. Fania mengangguk setuju, jadi Tiara segera bangkit dan meraih tangan Gary. Lalu mereka berdua pergi ke ruang belajar bersama. Setelah satu pelajaran, sudah waktunya makan siang. Ketika Tiara keluar sambil menggendong Gary, dia baru menyadari kalau Nico ternyata sudah pulang. Pada saat ini, pria itu sedang duduk di sofa lantai bawah, sedang berbincang dengan Fania. Jarang sekali melihatmu pulang pada jam seperti ini. Fania membuat komentar yang dingin setelah melihatnya. Mata Nico melirik Tiara dengan gugup dan menjawab, aku meninggalkan beberapa dokumen di rumah. Jadi aku kembali untuk mengambilnya dan juga menemani Gary untuk makan siang. Meskipun Nico mengatakan begitu, dia sebenarnya telah mendengar kabar bahwa ibunya datang ke rumah dan khawatir jika Tiara akan mengalami kesulitan karenanya.
Jadi pria itu pun bergegas untuk pulang ke rumah. Ketika Vania mendengarnya, dia tidak terlalu curiga dan hanya mengangguk sebelum beralih ke bocah lelaki itu. "Gary, sudah hampir waktunya makan siang. Ayo, cuci tanganmu." Selanjutnya dia mengarahkan pandangannya ke arah Tiara dan berkata dengan ramah, "Nona Tiara juga, bersiaplah untuk makan siang." Awalnya Tiara merasa ragu-ragu, tetapi akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia mengajak Gary pergi untuk mencuci tangannya. Di meja makan, bocah lelaki itu secara alami ingin duduk bersama dengan Tiara karena bocah itu enggan jika berada jauh darinya. Selama makan siang, Vania juga terus-terusan mengisi piring Tiara. "Nona Tiara, ayo tambah lagi makannya." "Terima kasih." Tiara pun mengangguk dan menjawabnya, lalu dia ikut makan dengan tenang, berusaha untuk tidak bersuara. Vania pun memeriksa Tiara dan menyadari bahwa Tiara tidaklah selancang yang dia kira. Setidaknya perilaku dan sikap gadis ini sangat sopan dan elegan, dan sepertinya tak ada kebiasaan buruk dalam dirinya yang bisa diremehkan oleh Vania. Namun saat makan siang sedang berlangsung, tiba-tiba ada gangguan. Andi tiba-tiba bergegas masuk untuk melaporkan, "Nyonya Vania, Pak Niko, ada Nona Rosa yang baru datang kemari." Saat Vania mendengar hal itu, wajahnya segera berubah menjadi dingin dan serius, dan rasa cicik terlihat jelas di dalam matanya. Alis Niko pun tampak menyatu, menunjukkan ketidaksenangan yang dia rasakan. Gary juga mengerutkan bibir mungilnya, jelas merasa kesal. Niko pun terdiam untuk beberapa saat, lalu mengangguk ke arah kepala pelayan itu. "Biarkan dia masuk." Si kepala pelayan mengangguk sebagai jawaban, dan segera saja Rosa berjalan melewati pintu. Yang mengejutkannya, pemandangan yang menyambutnya adalah sosok Tiara, Niko, dan Gary yang sedang duduk di meja makan menyantap makan siang mereka. Suasananya begitu harmonis, sangat mirip dengan sebuah reuni keluarga. Ada bayangan gelap di sorot matanya, tapi dengan segera menghilang. Dia pun maju 2 langkah dan menyapa mereka dengan sopan dan berkata dengan suara yang paling lembut, "Selamat siang, Bu Vania." "Hai, Niko." Vania memelototi Rosa, suaranya terdengar dingin. "Ada urusan apa? Kamu datang ke sini?" Rosa tampak lemah ketika dia berkata dengan suaranya yang lembut, "Aku di sini untuk meminta maaf. Sejak aku meninggalkan rumah Bu Vania kemarin, aku belum bisa tidur sedikit pun. Aku terus merasa bersalah ketika memikirkan penderitaan Gary. Aku tahu bahwa ibuku melakukan semua itu untuk kebaikanku sendiri. Tapi aku tak bisa menerimanya bagaimanapun caranya. Jadi aku memutuskan untuk datang dan meminta maaf kepada Niko dan Gary. Tentu saja aku tahu bahwa tak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, aku tak akan pernah bisa menebus rasa sakit yang Gary rasakan. Tapi aku tetap ingin memohon pengampunan darimu. Hari ini, di tempat ini, aku juga ingin berlutut untuk meminta maaf atas nama ibuku. Tolong maafkan kami." Dengan begitu, Rosa pun menekuk lututnya dan berlutut di lantai. Air mata mulai mengalir dari matanya, dan dia tampak menangis dengan sangat lembut. Terlihat sangat menyedihkan dan menyentuh hati orang-orang yang melihatnya.
Melihat hal itu, Tiara tetap diam, tetapi dia harus mengakui bahwa Rosa memang pintar dalam bersilat lidah. Rosa tak perlu banyak alasan dan secara halus menimpakan semua kesalahan pada ibunya dan menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak bersalah. Wanita itu juga datang dengan sopan untuk meminta maaf menggantikan ibunya, dan air matanya yang putus asa telah menenangkan belas kasihan untuknya, semakin menegaskan citranya sebagai seorang anak yang penuh perhatian. Bagi orang yang mengerti akan tahu bagaimana jalan pikiran Rosa yang sebenarnya. Namun bagi orang yang tidak mengetahuinya, bagaimanapun juga akan benar-benar tertipu dengan sikapnya. Meskipun demikian, itu tak ada hubungannya dengan Tiara. Jadi dia pun tidak mempedulikannya. Dia hanya meletakkan lebih banyak makanan di piring Gary, lalu menyantap makanannya sendiri dalam diam, pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Wajah Niko juga terlihat dingin sambil tetap bersikap tenang. Dia pun menundukkan kepalanya dan makan dalam diam, lalu perlahan berkata kepada Gary, "Makanlah."